Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Zulkifli di Learning Journal Part 7, di mana di sini saya akan membahas tentang pembahasan yang telah dibahas di minggu lalu di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Minggu lalu itu membahas tentang strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis seperti opini, esai, fitur, dan news. Berawal dari pengertian dari artikel ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Adapun dari ciri-ciri artikel adalah tulisannya tuh berdasarkan fakta atau ada data dan dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Lalu ada mempunyai sistematis yang rapih, mempunyai struktur yang teratur dan terbuka terhadap pengujian. Ada tata cara nih buat nulis artikel tuh kayak gimana yang baik dan benar. Pertama tuh ada pedoman umum. Kedua ada sistematika penulisan bagian awal, judul dan nama penulis, abstrak, dan referensi. Selanjutnya ada pengertian dari artikel opini. Tadi dari artikel, sekarang artikel opini. Artikel opini itu jenis tulisan opini yang sering ditemukan dalam media cetak surat kabar, majalah atau jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa newspaper, a journal, atau a magazine. Opini itu merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Selanjutnya ada teknik dari menulis artikel opini ini. Nah, untuk artikel opini itu berisi mengenai pendapat seseorang tentang suatu hal yang sedang terjadi. Namun, bagi penulis pemula, menulis artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah free writing. Free writing itu kita artinya menulis secara bebas, tanpa memedulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang digarap. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira atau dalam pengaruh tekanan tertentu, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel opini. Nah, ciri-cirinya itu adalah biasanya tempatnya karena tempatnya terbatas, artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4-6 halaman kuarto spasi ganda. Berbeda nih dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah akademis. Pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum dengan berbagai usia dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Pertama ada mengenal sumber bahan tulisan. Kedua mulai menulis. Dan yang ketiga menulis itu seperti bercerita. Yang keempat adalah belajar menulis dari seorang epistoholik atau seorang ahli dalam menulis. Itu ada pengertian dari artikel esai. Tadi kan artikel opini, sekarang artikel esai. Nah, artikel esai ini merupakan salah satu karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Nah, esai itu lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai juga mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan dari artikel esai ini ya. Pertama tuh meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena atau kejadian tertentu. Selanjutnya ada menerima pendapat penulis. Nah, pembaca tuh bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Yang terakhir itu ada memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau suatu kejadian. Selanjutnya ada struktur esai. Nah, struktur esai itu pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi tentang latar belakang materi yang akan dibahas dan pengetahuan materi yang akan dinilai oleh penulis. Yang kedua ada tubuh esai. Nah, tubuh esai ini berisi tentang data atau informasi seputar subjek yang akan dibahas di esai ini oleh si penulis. Yang ketiga ada penutup.
Brutup tuh berisi tentang konklusi atau kesimpulan. Ada juga jenis-jenis dari esai nih, berdasarkan penulis ada esai cerita, esai paparan, esai argumentatif, esai ajakan atau persuasif. Kalau berdasarkan dari keragaman yang diangkat, itu ada esai deskriptif, esai tajuk, esai culikan watak, esai pribadi, esai reflektif, dan esai yang lainnya. Selanjutnya ada pengertian dari artikel fitur nih. Nah, artikel fitur ini adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest-nya. Pada tulisan jurnalistik, fitur seringkali disebut sebagai berita soft news, dikarenakan tulisan yang tidak terikat akan waktu juga gaya penulisan seperti hard news. Ciri-ciri dari artikel fitur adalah mengandung unsur cerita. Terus bahasa teks fitur itu bersifat homogen. Fitur itu berakar pada cerita tentang peristiwa nyata, juga ditulis dengan menggunakan tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang, spatial order. Sudah ada fitur ditulis tanpa penekanan konflik. Dari artikel fitur ini ada dua tipe ya teman-teman. Pertama ada human interest. Nah, pada human interest fitur. Nah, pada jenis ini tuh fitur tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih kepada perspektif kemanusiaan. Selanjutnya ada news fitur. Nah, news fitur itu bisa berisi tentang berita, tulisan yang berkaitan dengan peristiwa yang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya ada unsur-unsur nih dari fitur. Pertama ada kreatif, menghibur, tahan lama, dan akurat. Yang terakhir ada pengertian dari news. Berita merupakan suatu bentuk dan penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada halayak ramai. Nah, berita tersebut tuh disampaikan melalui media massa, baik dari media elektronik maupun dari media cetak. Jenis informasi yang disajikan dari halayak oleh media massa itu macam-macam ya. Menyampaikan pendidikan dan menghibur dan lain-lain. Setelah ada faktor-faktor dari berita. Faktor-faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Pertama ada keluar biasaan. Jadi di luar dari kebiasaan. Yang kedua ada kebaruan akibat kedekatan informatif, pertentangan orang penting dan kejutan. Langkah-langkah nih untuk membuat berita. Pertama ada objektif. Kedua cover both side. Dan ketiga ada prinsip hemat kata. Yang keempat ada berita harus mengandung unsur 5W dan 1H. Terakhir ada seberita harus ditulis dalam piramida terbalik. Nah, perbedaan nih dari artikel opini, artikel news, artikel fitur, dan artikel news. Pertama ada artikel nih. Artikel itu adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan tujuan untuk menyampaikan gagasan informasi. Artikel itu memuat data, fakta, analisis, dan opini. Nah, artikel opini ini, artikel itu sebuah karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang pribadi penulis. Kalau artikel esai, itu artikel atau karangan yang membahas tentang suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Esai ini mengutamakan fakta analisis, interpretasi, dan refleksi. Soalnya ada artikel fitur. Nah, artikel fitur ini khas dengan karangan yang sisanya tidak termasuk berita. Tajuk rencana serta artikel. Isinya itu lebih menonjolkan kesan emosi dan simpati dalam bentuk karangan. Yang terakhir ada artikel news. Nah, artikel news itu adalah laporan kejadian atau peristiwa penting yang menarik perhatian publik. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi itu pembahasan mengenai materi di minggu lalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video Learning Journal kali ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.